Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang satu kata yang namanya intermittent reinforcement. Ini adalah salah satu teknik manipulatif yang paling powerful yang biasa dipakai oleh seorang narsistik untuk membuat trauma bonding antara dia dengan korbannya. Saya sebenarnya udah beberapa kali menyinggung ini di beberapa video saya, tetapi memang tidak dibahas secara spesifik. So, hari ini teman-teman kita mau bahas sedikit lebih spesifik tentang apa itu intermittent reinforcement, ya, supaya teman-teman mengerti bahwa ini adalah hal yang sangat sering dilakukan oleh seorang narsistik kepada kalian tanpa kalian sadari. Oke? Yuk, mari kita mulai. Sebenarnya apa sih intermittent reinforcement itu? Kalau diartikan, itu adalah sebuah pola berulang yang bertujuan untuk menguatkan sebuah kondisi. Supaya lebih jelas, kita akan langsung masuk ke contoh kasusnya supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Misalnya gini ya, teman-teman, kalau kamu jadi korban narcissistic abuse itu, coba deh kamu perhatikan. Kalian tuh pasti sering sekali mengalami kejadian yang sangat ekstrim, berlangsung di dalam satu waktu yang hampir sama. Reward dan punishment itu sering sekali berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan, gitu ya. Misalnya adalah ketika kalian itu di silent treatment gitu ya, membuat kalian sangat sengsara, membuat kalian memohon-mohon misalnya. Tiba-tiba si pelaku silent treatment itu kemudian datang kepada kalian seolah-olah tidak terjadi apapun dan memberikan hadiah-hadiah. Misalnya uang, bunga, ataupun perhiasan misalnya. Ataupun misalnya ketika si narsistik itu menghina kalian habis-habisan ya, melakukan verbal abuse kepada kalian, kemudian dengan enteng dia kemudian meminta maaf kepada kalian. Ataupun ketika misalnya seorang narsistik itu marah sekali kepada kalian gitu ya, menyerang kalian baik verbal maupun fisik misalnya, tiba-tiba saja besoknya dia datang kemudian memberikan hadiah-hadiah yang mewah kepada kalian. Sesuatu yang sebenarnya bagi kalian sangat-sangat membingungkan bagaimana ini mungkin bisa terjadi. Oke? Nah, hal-hal ini adalah contoh dari intermittent reinforcement tersebut, di mana ini dilakukan untuk membuat ikatan trauma atau trauma bonding kepada kalian, sehingga membuat korbannya itu kemudian, walaupun mengalami abuse yang luar biasa, itu tetap terikat kepada si pelakunya, yang mana kita katakan ini adalah si narsistik. Nah, bagaimana mendeskripsikan ini? Gampangnya tuh begini sebenarnya, ya, teman-teman. Kita ini kan sebenarnya ketika kita menjalin hubungan, selalu ada konflik, ada juga reward. Kalau misalnya kita mendapatkan reward, itu kan menyenangkan hati kita kan. Itu menghasilkan hormon dopamin yang membuat kita bahagia. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan. Reward ya atau hadiah yang diberikan kepada kita, yang diberikan secara acak, dengan yang diberikan secara pasti, menurut teman-teman, mana yang akan lebih memberikan kebahagiaan buat kita? Artinya kondisi yang mana yang akan mengikat korbannya lebih kuat. Ya. Mungkin dari kita semua berpikir bahwa reward yang pasti itu pasti akan bikin kita lebih semangat dong Bang untuk mengejarnya. Saya juga berpikir seperti itu pada awalnya. Tetapi yang teman-teman harus tahu, secara psikologis, ya, katanya teman-teman, justru reward yang acak itu justru lebih mengikat korbannya. Justru membuat korbannya itu jauh lebih bahagia daripada reward yang pasti. Apakah ini benar atau tidak mungkin masih bisa diperdebatkan. Tetapi secara psikologis dikatakan seperti itu. Nah, ini contohnya tuh begini nih teman-teman. Ketika kita kerja, itu kan rewardnya pasti tuh. Dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan perjudian, itu kan rewardnya nggak pasti kan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat yang membuat lebih kecanduan itu kan berjudi kan gitu. Artinya bahwa sebenarnya reward yang pasti dari ketika kita bekerja dengan reward yang acak dari ketika kita berjudi, justru yang acak dari berjudi itu yang membuat kita lebih terikat. Walaupun kita tahu itu sebenarnya merugikan kita. Contoh lain misalnya teman-teman ya, ketika kita lihat ya hubungan-hubungan yang normal atau hubungan-hubungan yang baik lah gitu ya, di mana rewardnya itu pasti ya, ada cinta di situ, ada penghargaan di situ. Dibandingkan dengan hubungan yang toksik, di mana sering terjadi pertengkaran, sering terjadi abuse, di mana rewardnya juga tidak pasti. Kalau kita lihat, ya, hubungan-hubungan yang toksik itu justru terlihat dalam tanda kutip, itu lebih menantang dan mengikat bagi pelakunya kan, gitu ya. Ingat ya, kita tidak bilang lebih baik, tidak. Tetapi kalau kita perhatikan, justru yang hubungan-hubungan yang rewardnya pasti, yang stabil, itu dalam tanda kutip terlihat lebih membosankan daripada yang toksik. Ya. Di mana justru yang toksik itu yang kita lihat, hubungannya katanya penuh dengan dinamika dan membuat korbannya justru lebih terikat gitu. Nah, inilah contoh dari intermittent reinforcement tersebut, di mana pola abuse yang dilakukan oleh si narsistik kepada korbannya tersebut biasanya itu akan diselingi oleh reward atau penghargaan kepada korbannya yang dilakukan secara acak gitu. Nah, ini yang membuat korbannya itu justru semakin terikat kepada si narsistik.
Gitu ya. Pertanyaannya kok bisa begitu? Jadi sebenarnya secara psikologis itu begini loh teman-teman. Ketika reward-nya itu acak, ketika kita mendapatkan kebahagiaan tersebut, mendapatkan reward tersebut, itu membuat kita merasa lebih bahagia. Gitu ya. Kenapa kita merasa lebih bahagia? Karena kita merasa lebih hebat. Kita merasa melakukan lebih gitu. Karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak pasti yang bisa kita dapatkan. Dibandingkan dengan yang pasti yang kita dapatkan, kita merasa ya itu sudah sewajarnya. Tetapi ketika tidak pasti dan kita bisa dapatkan itu membuat kita merasa lebih hebat. Itulah yang membuat kita menjadi lebih bahagia dan lebih terikat. Nah, korban-korban narcissistic abuse itu, ya teman-teman, kita kan tahu awalnya mereka dulu di love bombing. Dan kemudian setelah itu mereka baru di devalue dan di discard. Ya. Jadi, yang membuat korbannya itu terikat kepada si narsistik itu adalah kondisi di mana ketika mereka selalu di-abuse gitu ya, dan diselingi oleh reward yang acak, mereka itu berharap akan reward tersebut. Itulah yang membuat mereka terus bertahan di dalam pola abuse yang berulang karena ada harapan dalam diri mereka bahwa mereka akan mendapatkan hadiah dalam bentuk reward tersebut, gitu loh. Bahwa ada harapan dari mereka bahwa mereka akan kembali ke fase love bombing dahulu, di mana mereka mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika mereka mengalami abuse terus berulang-ulang, yang ada di dalam psikologisnya mereka bertahan di situ karena mereka akan mendapatkan reward di mana masa-masa bulan madu tersebut itu akan kembali. Kondisi itulah yang dipakai oleh seorang narsistik untuk membuat korbannya itu tetap bertahan bersama dia. Jadi kasarnya itu sebenarnya gini teman-teman. Hal tidak stabil yang dilakukan oleh si narsistik, dalam hal ini dalam reward dan punishment tersebut, itulah justru yang membuat korbannya itu tetap menjadi supply yang stabil buat dia. Nah, ditambah lagi ya, ketika narsistik itu secara pintar menyelipkan hal-hal baik ketika dia melakukan abuse, itu membuat korbannya menjadi kecanduan akan hal-hal kecil tersebut. Hal-hal kecil tersebut itulah yang membuat justru korban menutup mata dari abuse-abuse besar yang dilakukan oleh si narsistik. Hal-hal kecil tersebut boleh dikatakan memberikan harapan kepada korbannya bahwa, oh sebenarnya abuser saya ini orang yang baik. Dia pasti akan bisa berubah. Contohnya, dia melakukan hal-hal baik tersebut. Ini boleh dikatakan mengalihkan korbannya dari abuse-abuse besar yang dilakukan oleh si narsistik dan berfokus kepada reward-reward kecil yang diberikan secara acak oleh abusernya dia. Ingat teman-teman, yang harus selalu kalian ingat bahwa seorang narsistik itu adalah seorang pribadi yang jahat yang melakukan hal-hal baik secara tiba-tiba supaya kalian menganggap diri dia baik. Nah, selain itu teman-teman, hal-hal baik yang dilakukan secara acak itu juga membuat korbannya tuh terkecoh gitu ya. Dalam arti ketika korbannya mulai mempertanyakan abuse yang dialami oleh dia sendiri kebingungan. Sebenarnya saya mengalami abuse atau tidak sih? Sebenarnya dia seorang abuser atau tidak sih? Tetapi kalau dia seorang abuse, kenapa dia juga melakukan hal-hal yang baik? Kenapa dia memberikan hal-hal yang baik buat saya? Gitu. Ini membuat korbannya menjadi bingung akan hal tersebut. Artinya, abusernya itu berhasil menanamkan dua hal sekaligus kepada korbannya. Bahwa dia adalah seorang abuser, tetapi dia juga adalah seorang penyelamat. Itulah yang membuat korbannya akan selalu bergantung kepada abusernya dia. Ketika dia mengalami kesengsaraan yang disebabkan oleh abusernya, dia juga selalu beranggapan bahwa kesengsaraan dia itu hanya bisa diobati oleh abusernya dia. Oke ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengalami hal ini, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus melepaskan diri dari orang tersebut. Jangan takut untuk bercerita kepada siapapun. Jangan takut untuk meminta bantuan, ya. Jangan takut untuk menjaga jarak dari orang-orang yang melakukan hal ini kepada kalian. Karena ini adalah teknik manipulatif yang sangat berbahaya dan membuat korbannya sangat sulit untuk lepas dari abusernya dia. Ingat, teman-teman, kalau kalian mengalami ini, katakan kepada diri kalian bahwa di dalam sebuah hubungan, rasa cinta, rasa hormat, rasa saling menyayangi, itu adalah sesuatu yang sudah harus ada di dalam sebuah hubungan. Itu bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi jangan sampai kalian percaya bahwa di dalam sebuah hubungan, kalian harus bekerja keras, kalian harus meminta-minta, kalian harus memohon-mohon untuk dihormati dan disayangi. Kalau di dalam hubungan kalian sampai terjadi seperti itu, artinya kalian di-abuse. Rasa cinta, rasa hormat, rasa sayang, itu adalah fondasi dasar di dalam sebuah hubungan yang memang sudah harus ada tanpa diperjuangkan. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.